Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini semuanya? Baik ya. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Tukangan Ibu Winur Purbosejati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati SD Negeri Tukangan Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa SD Negeri Tukangan Yogyakarta, khususnya kelas 6, dan yang kami banggakan, kami cintai siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Tukangan Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan insya Allah keikhlasan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salam serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada kesempatan siang ini izinkan saya menjadi moderator MC ya, dalam membawakan acara parenting dan sosialisasi SPEB tahun 2026 dengan tema bagaimana pola asuh anak generasi alfa, yang nanti akan diisi oleh Ibu Wuri Astuti Syamsuddin. Ya, untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tukangan Yogyakarta, acara ketiga acara inti yaitu parenting, acara keempat sosialisasi SPEB, dan acara yang kelima yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini agar dapat berjalan lancar, mari kita sama-sama membaca doa. Membaca doa dengan melafazkan basmalah sama-sama bagi yang beragama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara selanjutnya, acara kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Winur Purbosejati SPD. Kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ucapkan terima kasih ya. Ada yang pertama narasumber yaitu Ibu Astuti ya. Ibu Wuri Astuti Syamsuddin. Kemudian yang kami hormati tim dari SMP Muhammadiyah 10, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Tukangan, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 SD Negeri Tukangan, yang guru banggakan ya, siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Tukangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Tukangan dalam rangka parenting. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW
yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Kami ucapkan banyak terima kasih atas keraguan Bapak Ibu ya, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak kegiatan ya, jadi sudah menyempatkan waktunya. Jadi untuk yang pertama saya juga dari rekan-rekan ya, Bapak Ibu ya, saya di sini diamanai oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, menggantikan Bapak Sardi. Jadi Bapak Sardi pensiun mulai 31 Desember 2025. Nah, saya kemudian berikutnya mulai tanggal 2 Januari 2025. Jadi masih sangat baru ya. Jadi di sini baru sekitar ya 2 mingguan. Saya sebenarnya adalah kepala sekolah SD Negeri Bajimong. Ya. Jadi saya di sini diamanai sebagai PLT ya. Jadi nanti kalau tidak lama lagi ada pelantikan di dinas, nanti ada kepala sekolah. Jadi untuk mengisi kekosongan ada pelaksana tugas. Kami menyambut baik kegiatan parenting dan juga sosialisasi SPMP 2026. Kalau Bapak Ibu Abekso, salah satunya SMP itu Muhammadiyah 10. Nah, nanti bisa dilihat ya, ini juga sebagai bahan pertimbangan menjadi salah satu sekolah tujuan untuk SMP. Ya, dari sekian banyak SMP, nah itu ada salah satunya SMP Muhammadiyah 10. Nah, kami juga nanti mohon motivasinya dari Ibu Muri Astuti Sabsudi berkaitan dengan parenting. Mungkin juga bagaimana sih pola asuh untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi sekarang beten ya kali kita dulu ya, kalau kita dulu itu aja HP itu aja nggak ada ya, nggak ada HP gitu ya. Sekarang ya sudah, HP itu juga sudah merupakan kebutuhan ya. Semuanya bisa, istilahnya bisa berjalan beriringan ya, asal kita tahu pembagian mungkin waktunya gitu ya. Jadi kapan belajar, kapan mungkin ada refreshing mind HP sebentar gitu ya. Apalagi kalau kelas 6 ini sudah mempersiapkan diri untuk apa? Anak-anak TKA, ya sudah persiapan untuk TKA. Nah, hari Senin sampai Rabu kemarin sudah TPM yang kedua. Sudah diberitahu nilainya? Sudah ya. Bagus. Atau masih ada yang harus ditingkatkan lagi? Ya. Masih ada waktu untuk meningkatkan kemampuan ya. Jadi masih ada BPM 3, BPM 4. Nah, nanti mana yang kira-kira belum paham bisa dibahas bersama dengan Pak Sudaryanto ya, gurunya Pak Sudaryanto ya. Seluruh pelanggan kalau tidak selesai, sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu orang tua ya. Jadi untuk mensupport anaknya untuk belajar. Jadi jangan hanya ayo belajar, tapi orang tuanya nonton TV atau main HP itu sebaiknya tidak nih. Jadi misalnya kalau menyuruh anak belajar nih mau ditemani, walaupun mungkin
kalau sekarang itu rasanya materinya sudah sulit ya, jadi asal ditemani gitu kan sudah anak-anak itu sudah merasa apa ya, merasa diperhatikan ya. Makanya jangan dibiarkan gitu ya. Mungkin juga dengan kalau bapak ibu ya mungkin bisa ya agar ini ya prihatin gitu kayak berdoa gitu, juga mendoakan putra putrinya agar mendapatkan nilai yang bagus ya, nilai yang bagus, kemudian bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Winur Purwosejati selaku PLT SD Negeri Tukangan Yogyakarta. Seperti yang disampaikan Ibu Winur tadi ya, kita mengharapkan adanya motivasi dari narasumber untuk anak-anak kami kelas 6 yang nantinya akan bersaing menghadapi TKA dan TKAD. Ya, untuk TPM 2 kemarin sudah selesai. Untuk sekolah kita secara keseluruhan alhamdulillah dari rata-rata lebih meningkat dari TPM 1. Tetapi tentunya ini masih banyak evaluasi, masih banyak kekurangan yang akan kita kejar terus untuk bisa meningkat lagi di TPM ketiga. Oleh karena itu tentunya kami butuh sinergitas ya, butuh kerjasama dari Bapak Ibu Wali untuk senantiasa mendampingi belajar putra putrinya selama 2 bulan. Demikian untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti parenting yang akan diisi oleh Ibu Wuri. Kepada Ibu Wuri, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kesempatan untuk bertemu di salah satu ruangan SD Negeri Tukangan ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad bersama pada para sahabat kerabat, dan insya Allah sampai ke kita sekalian, hamba-Nya yang senantiasa berusaha menegakkan kalimat Allah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, meskipun baru 2 minggu sudah akrab ya Bu ya, Ibu-ibu guru dari SD Negeri Tukangan, ini teman-teman tim dari SMP Muhammadiyah 10, serta yang tentunya sangat saya banggakan ibu-ibu wali murid kelas 6 dan bapaknya 1. Saya berharap bapaknya banyak loh saya. Dan anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Kok nggak ada yang jawab? Baik, alhamdulillah. Senang sekolah di sini? Oke, senang Bu sekolah di sini. Pengen sekolah apa besok SMP-nya? SMP 15. Oh iya. Sudah tahu anunya berapa nilai yang harus dicapai? Oh sudah. Artinya ibu-ibu nanti ini ditemenin sepakat SMP 15 karena lokasinya deket ya. Oh enggak. Oh enggak. Ini jawaban jujur ya. Oh enggak, ada zonasi. Oh dalamnya di mana Ibu? Oh, deket ya. 15 kan sih tuh pojokan sana Kak. Saya terakhir ke sana waktu itu dekat Lempuyangan ya. Iya, bersama dinas saya ada di sana. Ibu pengen di mana SMP-nya? Mana? Oh iya, kira-kira capai target? Insya Allah, ya. Artinya ada usaha-usaha yang akan dicapai menuju ke sana. Iya, hari ini saya diminta hadir ke sini. Kita ngobrol saja Ibu. Kita ngobrol, Bapak. Nanti kita bisa saling ngobrol.
Kira-kira apa sih yang jadi kendala ibu-ibu dalam pendampingan anaknya dalam proses belajar? Kenapa? Maju dikit nggak apa-apa kesini. Karena sini aja beda yuk-yukan. Kesini, maju aja, maju lagi, maju aja, maju aja. Ya, kita ngobrol saja hari ini. Saya akan mulai bertanya ke anak-anak, boleh ya Bu ya? Iya. Nanti jawabannya pura-pura nggak ada ibunya di sini ya. Pura-puranya nggak ada. Artinya, saya tanya ke Mas boleh yang celananya merah? Iya, celananya merah. Selama ini panggilnya Bapak, Ibu, Bapak sama Ibu. Selama ini yang nemenin belajar siapa? Kakak. Bapak sama ibunya kemana? Kerja. Oh, bapak ibunya kerja. Alhamdulillah punya kakak. Kalau yang ini yang nemenin belajar siapa? Ayah. Ibunya kemana? Kerja juga. Emang kalau belajar jam berapa? Delapan sampai 10 malam. Ibunya kerja masih jam 9. Oh, berarti nggak kerja ibu. Seringnya sama ayah. Nah, ini luar biasa ini. Mbak yang hidungnya hitam. Kalau belajar yang nemenin siapa? Ayahnya pernah nggak? Pernah, tapi kadang-kadang. Ada. Ini kalau berangkat sekolah, jalan sendiri, naik sepeda, apa diantar? Yang antar siapa? Yang antar siapa? Ibu. Ada ayah, ada ibu. Artinya berimbang, tergantung siapa yang selon. Oke, sekarang kalau saya bertanya, Mbak ya, jawab ya, apa aja saja. Apa yang diharapkan Mbak dari ayah atau ibunya? Yang ditanya ini bukan yang itu ya. Ini kan bisa mikir sendiri, jawab sendiri. Bisa, ibu-ibu, bapak, anak-anaknya ingin ayah ibunya bisa membimbing. Selama ini sudah belum? Sudah bisa membimbing? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kalau ibu-ibu anak-anak sudah selesai, yang mau bertanya ke ibu-ibu. Ibu, di era sekarang tantangan dalam pola asuh itu apa toh? HP. Nomor 1 HP. Kalau ibu sama HP. HP juga. HP juga. HP juga. HP juga. Nah, kok memang itu? Artinya anak sulit dikendalikan kalau udah pegang HP. Pertanyaan saya, Bapak apa Pak kalau Bapak? Gak ada. Semua terkendali. Kenapa? Oh, istimewa. Jadi memang ya, memang sudah menjadi perhatian khusus. Hanya satu, ada yang lain. Artinya yang ini memang sudah dapat perhatian berlebih. Oke. Saya jadi lupa nanya karena ada anak istimewa. Ini luar biasa. Inklusi sudah dilatih ya. Luar biasa Bapak. Insya Allah jalan menuju surga. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu saja, karena kendalanya di HP tadi kan. Ibu-ibu, anak punya HP, yang beliin siapa? Oke, pertanyaan sampai di situ dulu. Saya mulai ke sini aja. Ini nama saya, lanjut Mbak, nama Mbak. Ya, ini saya mau perkenalkan diri. Saya adalah anak nomor 10 dari 14 bersaudara. Berarti orang zaman dulu. KB itu keluarga besar. Anak-anak masih pernah diajarin guru nggak? Lagu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul? Iya, harta saya ya ini keluarga.
dari ayah ibu saya punya anak 14, saya anak nomor 10, sudah menikah semua. Pasangannya jadi 28, anaknya ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang jumlahnya sudah 103. Satu ayah, satu ibu. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa 3 pilar pendidikan yang sering disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang satu adalah keluarga. Jadi kalau saya bilang harta saya, ya keluarga saya ini. Kenapa? Karena saya merasa belajar dari ayah dan ibu saya. Kenapa? Ayah saya dulu bekerja untuk perusahaan minyak Amerika di Palembang. Beliau selalu berpesan, ayah tidak punya harta, tapi insya Allah ayah bisa membiayai kalian sekolah semampumu sampai di mana. Sampai ibu siap membiayai anak sekolah ya, semampumu sampai di mana. Tapi ayah tidak akan memberimu uang, tapi belajarlah dengan uang yang ayah berikan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Alasan ayah saya, dengan ilmu kamu bisa hidup, tapi kalau dengan uangnya habis, nggak bisa berbuat apa. Jadi penting nggak menuntut ilmu? Penting nggak nilainya baik? Supaya nilainya baik gimana? Patuh nggak sama orang tua? Patuh nggak sama orang tua? Sama guru? Kalau dibilang HP-nya stop dulu, mau stop? Nggak ada yang mau jawab. Artinya di sini ada kemungkinan untuk membangun komitmen. Karena yang beliin HP kan orang tua. Jadi ketika belikan HP harus ada komitmen. Yang membuat peraturan anak-anak dan orang tua. Buat tertulis. Kalau melanggar tanggung jawabnya apa? Karena kita maunya kan anak menjadi baik, betul nggak? Ya, ini sehari-hari ini kegiatan saya di situ perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, bimbingan perkawinan, konser keluarga, mediator di Puspaga Kenari Kota Yogyakarta. Tapi saya jadi ketua Pojja 1 Bergerak PKK Kota Yogyakarta. Sebagai ketua Pojja 1 itu ketugasan kami adalah pola asuh anak dan remaja di era digital. Jadi, halo, HP-nya boleh ditaruh dulu? Boleh taruh sebentar ya? Iya. Ini ibu guru sudah memfasilitasi ruangan. Kita ngobrol di sini. Saya agak berbincang supaya kita fokus pada satu hal. Sepakat? Ya, sepakat ya. Oke. Pojja 1 untuk bidang pembinaan karakter keluarga, di situ diberikan peran ayah dan bunda dan anak itu kompak, sehingga ayah dan bunda paham betul anaknya kemampuannya seberapa. Kalau dia melakukan kesalahan ini layak dimarahin atau layak dimotivasi, ayah bunda harus wajib tahu. Ini ada apa di belakang situ? Lihat, ada apa Mbak? Oh, ada HP ya? Oke. Memang kita harus fokus sebentar. Jadi mohon izin, boleh HP-nya taruh saja dulu. Jadi bagaimana kami di Pojja 1 itu kami baru saja berdiskusi dengan banyak OPD terkait di Kota Yogyakarta, termasuk dengan Dinas Pendidikan. Kami mohon pada Dinas Pendidikan, karena pelajaran di sekolah secara spesifik yang bunyi budi pekerti nggak ada ya, tidak bunyi. Tapi bagaimana proses penanaman budi pekerti ada. Dan itu kalau bahasa sederhananya oleh Dinas Pendidikan itu include dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana ketika seorang guru mengajar, dia sudah menunjukkan bagaimana budi pekerti yang baik, kalau ngomong seperti apa, berbicara dengan cara yang baik. Kemudian kalau marah, anak harus dimarah, marah pun marah yang memotivasi, bukan marah yang menunjukkan ekspresi orang yang marah. Jadi ini ada proses bagaimana menanamkan budi pekerti. Ini kami sampaikan, kenapa kami menerima kasus yang luar biasa, anak-anak yang insya Allah bukan dari Tukangan, bukan dari Bajiro, anak-anak sekolah lain yang orang tuanya tidak paham
bagaimana proses mengasuh anak sebagai anaknya kelak akan jadi anak-anak yang punya tata krama yang bagus, mengerti batasan baik, buruk, benar, salah, boleh, tidak, halal, haram. Karena itu proses untuk memahami itu. Proses dari orang tua di rumah, guru-guru di sekolah, dan lingkungan di rumah masing-masing. Ini 3 pilar pendidikan yang sering disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Sehingga kami mengatur ke Dinas Pendidikan, jangan hanya TK saja yang diurus, karena di PKK Kota itu ada TK PKK. Nah, kami minta ya SD, SMP, SMA juga mendapat perhatian bagaimana proses penanaman budi pekerti. Anak itu tahu batasan baik, buruk, benar, salah, boleh, tidak, halal, haram, kalau gurunya kompak, orang tuanya kompak, lingkungannya kompak, menanamkan nilai-nilai itu. Sehingga anak tahu, oh nek ini saya nggak boleh. Dulu ibu mohon maaf kalau dipanggil orang tua gimana, langsung diem kan. Kalau sekarang anak-anak dipanggil orang tua gimana? Apa ya? Tapi bukan ini, bapak ke sana. Jadi itu karena terbiasa tidak ditanamkan seperti zaman dulu. Betapa santunnya ibu begitu dipanggil orang tua, dia langsung diimprove, siap menerima perintah. Artinya ini kesempatan anak-anak belajar. Nilai-nilai budaya pun tidak ada salahnya kita tanamkan kembali. Karena hanya dengan pembiasaanlah anak-anak tahu budaya baik, budaya bersih, budaya boleh, tidak, dan seterusnya. Baik, ya lanjut saja. Ini, wah kalau saya generasi baby boomer nih kelihatannya. Ibu guru ada generasi X, Y, Z ya, ada yang generasi Z. Sekarang langsung ke generasi Alpha. Anak kelahiran tahun berapa? 2015. Oh ya, berarti generasi Alpha ya. Ini memang tantangannya digital, HP itu jadi tantangannya di situ. Tapi HP adalah buatan siapa? Manusia. Sementara Mas Mbak buatan siapa? Allah. Boleh enggak buatan manusia mengalahkan buatan Allah? Ya boleh. Jadi bagaimana Mbak Mas mampu mengelola HP, jangan sampai Mbak Masnya dikerjain sama HP. Tapi kita yang mengelola HP, saya pegang ketika saya perlukan. Ketika tidak, lewat. Karena HP buatan manusia, sementara diri saya adalah buatan Allah. Mari hargai ciptaan Allah yang luar biasa. Nah ini ada yang namanya seperti ini Mbak, generasi strawberry, istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi muda yang dianggap mudah tertekan, nggak boleh pegang HP, ngamuk. Ngamuk nggak? Nggak ya? Ngamuk nggak? Kalau ayahnya bilang, Mas, ini kita sepakat loh, jamnya HP-nya ditaruh dulu, kerjain PR dulu, PR-nya di HP gitu ya. Ya, artinya buka konten-konten di HP adalah konten-konten yang aman bagi anak. Dianggap mudah tertekan, rapuh dan kurang tangguh dalam mengambil tekanan dan tantangan. Itu namanya generasi strawberry. Strawberry itu bagus gak? Merah, agak hijau-hijaunya, ramu sekali. Tapi kalau sudah matang apa? Melenyek. Anak-anak bukan generasi strawberry ya, generasi yang tangguh. Apapun halangannya, sepeda motornya rusak, ya toh, bapak ibu nggak bisa nganter, nggak apa-apa bu, saya jalan kaki. Nanti saya sampai sekolah akan waktu di kepala sekolah. Maaf bapak ibu, tadi motornya rusak. Siap menghadapi tantangan kayak gitu, kecil. Cuman jalan, masih bisa kan jalan dari rumah ke sini. Jadi jangan sampai ngalah sama keadaan. Fight. Hari ini ibunya nggak punya uang saku, nggak apa-apa, puasa. Siap nggak? Enggak. Berarti harus belajar nabung. Gimana belajar nabungnya? Ibu kalau ngasih saku anak sekolah berapa bu?
Berapa? Oh nggak pakai sangu ya, ada MBG sekarang ya? Belum? Kenapa? Alasannya apa? Ayo. Kesian deh lu. Jadi nyangoni anak sekolah berapa? 10. Banyak sekali 10.000. Itu ditabung nggak? Misalnya gini, maaf saya agak ngajarin dikit. Sangunya 10.000 sama bunda sama ibu diambil 1.000 ditabung di rumah, yang 9.000 diberikan. Artinya kalau itu berjalan sampai akhir bulan, ya kan jajannya juga, tapi akhir bulan udah punya tabungan 30.000. Itu caranya menabung dengan uang sendiri. Terbiasa nanti nggak masalah itu, cuma dikurangi 1.000. Kalau sangunya 10.000. Tapi ibu sama ayah harus kompak. Ibunya nyowok 1.000, anaknya bawa 9.000, ya toh. Bapaknya, gajiku oke. Sanguin 10.000 dicowok 1.000, ya dekat nih. Nah yang kayak gitu nggak boleh ya Bu ya. Ayah sama bunda harus kompak. Apapun misalnya kebijakan yang ada perubahan, yang dibicarakan dulu baru diomongkan ke anaknya. Iya. Ada generasi sandwich, ya nggak usah nih, sandwichnya nggak usah. Nah ini generasi alpha itu mulai IT. Biasanya buka konten apa aja? TikTok. Yang baik-baik apa yang aman-aman saja? Nggak masuk ke akun yang aneh-aneh. Dikontrol nggak sama ayah bundanya? Dikontrol nggak? Nggak dikontrol. Nggak boleh. Di password. Ini bagian dari komitmen yang harus dibangun. Nggak boleh di password ya. Maaf anakku, bisa sekolah, bisa pakai baju, bisa makan, bisa belanja mainan ke toko atau apapun, uangnya dari mana? Dari orang tua. Jadi mohon jangan ada yang di password ya. Ya, Ibu, kalau ada yang di password mohon dikondisikan, karena ini otoritas orang tua. Jangan sampai ada yang di password. Itu bagian dari keterbukaan supaya anak-anak tahu betul, orang tua paham betul apa yang terjadi. Ini penting sekali, insya Allah. Mulai IT kreatif dan inovatif, berpikir kritis, mandiri, berwawasan global. Karena apa berwawasan global? Apa yang terjadi hari ini di Amerika sana, di Iran sana yang lagi banyak demo, itu bisa kita ikuti. Detik itu juga. Jadi kalau semua yang sangat terbuka, semua bisa kita buka lewat HP, handphone, maka yang penting kita bisa mengkondisikan kita mampu agar ada komitmen bersama orang tua dan anak, supaya tujuan kita, mohon maaf, ibu kan pengen anaknya sukses toh, pengen anak jadi apa Bu? Dokter? Ada yang pengen jadi dokter? Oh nggak ada Bu, putranya yang mana Bu? Ini putranya ibu yang mana? Yang ini, ya, pengen cita-cita mau jadi apa? Hah? Dokter kamu insya Allah tercapai. Jadi dokter, profesi dokter, tapi wali kota Yogyakarta juga dokter kok, toh. Jadi besok pengen jadi wali kota? Boleh. Kalau bercita-cita mau jadi wali kota boleh. Yang penting jangan bercita-cita jadi gubernur. DIY maksudnya nggak boleh bercita-cita jadi gubernur DIY. Tapi kalau wali kota, mau Bupati Bantul, Sleman dan sebagainya itu masih boleh-boleh saja. Ya lanjut saja Mas. Ini permasalahan gen alpha. Dari kelebihannya kemampuan IT tinggi. Ini Mbak, kemampuan IT jenengan anak-anak sama ibunya pinter mana PKKP? Pinter anak atau pinter ibu? Kira-kira orang tuanya dengan aku nih.
Pinter anak, berarti ini tantangan bagi ayah, bagi ibu ngobrol sama suami-suaminya. Bagaimana supaya kita punya minimal mengimbangi, karena jangan sampai ada dusta di antara ibu dan anak. Jadi ini karena kalau tergantung teknologi, karena dia sering pegang HP, di rumah aja udah sampai kemana-mana kan dia hanya kurang interaksi sosialnya, kepekaan sosialnya jadi kurang. Sehingga bagaimana pembatasan penggunaan HP itu bukan membatasi hak-haknya dia, tapi justru memberi ruang dia untuk berinteraksi ke sosial. Jadi komitmen yang harus dibangun adalah itu. Jadi kalau membatasi pakai HP bukan dalam rangka mengekang anak, tapi untuk kebaikan di masa akan datang. Karena kita pasti akan berhubungan dengan orang lain. Bisa nggak hidup sendiri? Kenapa nggak bisa hidup sendiri? Sekarang mulai bangun pagi saja, mandi, pakai air kan? Airnya pompa pak, apa namanya? PDAM. Oh nggak ngerti, ini nggak ngerti siapa ibunya ini? Nggak ngerti airnya pompa atau PDAM, nggak ngerti dia. Perlu dikenalin ibu. Air tuh masuk ke rumah tuh lewat pompa yang ada sumur di sana atau lewat saluran PDAM. Biar ngerti dulu. Kenapa? Ini mau menunjukkan bahwa kita hidup nggak bisa sendiri. Bangun tidur mau mandi, ini air sumbernya dari mana ya? Oh dari sumur yang dibuat oleh tukang sumur. Berarti kita perlu tukang sumur. Kalau PDAM berarti perlu karyawan PDAM. Ngerti? Sudah tahu airnya dari mana sekarang? Dari mana? Pompa air, ada sumur di rumah. Lu nggak yakin dia punya sumur apa enggak? Nanti tanya sama ayahnya ya. Air yang di rumah dari mana gitu? Ya, tentang kesehatan mental. Sering nggak dengar? Anakku kena mental ya, pernah nggak dengar kayak gitu? Ada nggak? Kena mental maksudnya itu ada masalah menurut kamu, istilah yang sering dipakai anak zaman sekarang. Jadi dia nggak tahan banting, ada masalah sedikit, sakit mahnya, atau ada yang jadi keberatan, nggak bisa mengontrol diri. Jadi ini ada teknik untuk bagaimana mengontrol diri agar siap menghadapi tantangan. Besok mau ujian, belum belajar dulu, pingin dan sebagainya. Itu bagian dari yang harus kita kuatkan pada anak kita agar anak siap menghadapi. Karena proses itu ada TPM, ada itu sudah pasti terjadi. Sehingga bagaimana orang tua dan anak ngobrol. Tahapan di kelas 6 itu Dek, Mas, besok ada ini, ada itu, ada itu, ada itu. Nah untuk ini nilai adik minimal harus sekian. Ini orang tua harus paham, ada pertemuan wali murid. Kemudian orang tua menyampaikan ke anak sehingga anak tahu target yang harus dicapai. Kalau mau pengen masuk SMP 15 supaya tahan banting, anak bisa saja ternyata tersisih gitu kan ya. Nah sudah harus diberikan alternatif pilihan nanti supaya anak tahu betapapun SMP 15 memang menjadi tujuan, tapi harus siap kalau nanti tidak masuk di sana. Ada cadangan-cadangan tertentu, bisa saja cadangan satu di antaranya SMP 10 Muhammadiyah. Insya Allah nilai-nilainya kan keagamaannya lebih menonjol di situ. Jadi itu menjadi pertimbangan kita. Kemudian kurang empati ya karena tadi itu ya ketimbangan di kita ini antara orang tua dan anak. Kemampuan IT anaknya segini, ya toh? Halo, lagi main apa? Mbak? Ya. Kemampuan IT anak segini, ortunya ada yang cuma segini. Sehingga ini bagaimana berusaha untuk saling menyesuaikan. Kalau ortunya agak ketinggalan, ya saling berbagi informasi apa? Belajar ke anak nggak masalah kok, bukan sesuatu yang aneh. Artinya ini adalah tantangan di era digital yang memang kita harus berusaha sesiap-siapnya, siap nggak siap, tujuh siap. Oke, itu lanjut. Nah ini pola asuh setara. Kenapa saya bilang setara?
Karena biasanya berarti di banyak tempat, tapi saya berharap tidak di SD negeri itu kan. Kalau mengasuh anak, ayah apa ibu? Biasanya diserahkan ke ayah apa ke ibu? Ibu. Betul. Pengasuhan anak diserahkan ke ayah apa ke ibu? Ke ibu. Ya. Sekarang itu di bagian kedua. Memang kerjaan orang tua berarti ayah dan ibu atau tokoh pengganti. Tokoh pengganti itu siapa? Misalnya anak itu masuk ke panti asuhan, atau orang tuanya meninggal karena COVID, atau diserahkan ke budenya atau kemana, itu berarti tokoh pengganti. Anak belajar dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar berarti ayah, bunda, dan kalau ada kakak adiknya. Itu pasti. Anak adalah peniru, pengkopi terbaik. Jadi anak hanya bisa kalau terbiasa dia melihat ayahnya marah-marah atau ibunya sangat santun, anak akan belajar dari sana karena dia meniru. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua contoh oleh anak. Jadi pertanyaan, kalau anaknya kurang disiplin, jangan buru-buru marahin anaknya, tapi anaknya diajak ngobrol dulu. Kira-kira apa yang belum terkomunikasikan sehingga anak paham bagaimana untuk menuju sasaran tersebut. Oke? Peran kodrati hanya bisa dilakukan oleh seseorang sesuai jenis kelaminnya. Ini terkait ayah dan bunda mungkin, supaya bisa berbagi peran seimbang antara ayah dan bunda. Yang tidak bisa dilakukan ayah, ya bunda yang handle. Yang tidak bisa dilakukan bunda, ayah yang handle. Tapi yang penting anak-anak paham ini adalah tugas orang tua dan orang tuanya kompak. Itu menjadi sangat penting agar anak tetap mendapatkan hak-hak terbaiknya dalam proses pengasuhan. Jangan sampai anak kehilangan role model. Ayahnya bilang A, ibunya bilang B, aku melok sedih gitu kan anaknya gitu. Jadi bagaimana ayah dan bunda memang harus kompak. Selalu perbarui komitmen bersama ayah dan bunda dalam kepengasuhan sesuai kondisi terbaru agar tidak mengabaikan hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama. Misalnya, ternyata tugas ibu harus keluar kota gitu. Nah, bagaimana itu terkomunikasi dengan tokoh ayah, sehingga bagaimana tokoh ayah mengemban amanah itu sehingga tidak ada yang terabaikan. Ini menjadi sangat penting sehingga ketika anak tidak mendapatkan apa yang harus dia akan mencari tokoh lain. Ayahnya kebetulan sibuk, ibunya pulang keluar kota, dia mencari tokoh lain. Lalu kedua dia bisa mencari siapa saat ketemu nih, ya kalau baik, kalau tidak baik dampaknya akan kurang. Jadi bagaimana anak sudah tertanamkan hal-hal yang, mohon maaf kalau saya agak vulgar, bukan apa-apa, karena memang ini ditanamkan kepada anak-anak karena banyak kasus anak-anak yang terdampak. Menjaga otoritas tubuh sudah paham, sudah pernah diajar. Pokoknya bagian tubuh kita harus dijaga, nggak boleh disentuh oleh siapa saja. Mana saja harus dilindungi? Sekitar wajah, sekitar dada, sekitar paha, dan bagian belakang tidak boleh disentuh atau menyentuh punya orang lain. Ya, dengerin. Tidak boleh disentuh 1, 2, 3, 4. Gak boleh disentuh atau menyentuh punya orang lain kecuali oleh diri sendiri, atau dokter ketika sakit didampingi orang tua. Udah paham tentang itu ya? Itu namanya menjaga otoritas tubuh. Nggak laki, nggak perempuan. Karena yang nakal-nakal ada yang laki-laki. Saya cerita kasus, semoga ini pembelajaran bagi kita semua. Anak SD kelas 1 rajin ke masjid, kebetulan muslim, rajin ke masjid, tiba-tiba nggak mau ke masjid. Diajak ayahnya nggak mau, diajak ayah kangkungnya nggak mau. Aku nggak mau ke masjid. Nolak banget. Kan kepo ibunya. Ngapain anak ini? Biasanya rajin ke masjid, tiba-tiba nggak mau ke masjid. Tapi anak-anak tuh nggak bisa bohong, karena anak masih jujur.
Akhirnya ibunya sabar, nyerahkan ditanyain apa yang sudah terjadi. Ternyata ada emasnya, maksud saya teman bermain di kampung yang usianya lebih tinggi, yang kelas 4 SD atau kelas 5 SD waktu itu, senengannya ngajak ke kamar mandi, terus dinakali di sana. Jadi itulah sebabnya saya sampaikan, anak-anak harus tahu betul mana yang harus dijaga. Saya memahami anak yang nakal tadi, kenapa dia melakukan itu? Karena dulu dia diperlakukan seperti itu oleh orang yang lebih dewasa. Sehingga tadinya dia pelaku, dan dia korban, tapi sekarang dia pelaku, tadinya dia adalah korban. Sehingga kalau kita ibu-ibu, ayah, bunda sering menanamkan nilai-nilai itu adalah dalam rangka menjaga otoritas tubuh, karena anak udah tahu kan batasan baik, buruk, benar, salah, boleh, tidak, halal, haram, kan ditanamkan oleh ayah bunda melalui pembiasaan sehari-hari. Jadi kalau anak-anak patuh kepada ayah dan bunda itu dalam rangka menjadi pribadi yang baik, yang kelak besok jadi pemimpin, mau jadi wali kota, mau jadi presiden juga boleh kok. Mau jadi presiden? Mau, tapi presiden yang jujur ya. Iya, supaya rakyatnya sejahtera dan SD Tukangan dapat MBK. Yang masa dia anak tirikan gak dapat. Saya boleh bicara sampai jam berapa? Nanti saya kebanyakan. 10 menit lagi, ntar lagi selesai ya. Nah, yang bagian 5 itu penting. Hak anak, hak hidup. Ketika anak yang dilahirkan oleh bunda karena cinta antara ayah dan bunda, maka hak hidupnya terlindungi. Tumbuh kembang berarti diberi asupan yang bergizi, pakaian yang layak, mendapatkan ilmu pengetahuan, diberi kesempatan untuk belajar dari sisi manapun, supaya anak mendapatkan yang terbaik untuk anak tersebut. Hak perlindungan apa tadi ketika saya sampaikan, ini bukan bicara anak SD, supaya sebagai gambar aja. Ketika ada anak lagi berjalan, anak TK misalnya, keseriput karpet atau keseriput tikar, ya kan? Dia jatuh, jangan nyalain karpetnya, jangan nyalain tikernya, ya kan? Jangan nyalain benda, apalagi nyalain kodok. Oh, ada kodok lompat tadi ya, padahal gak ada kodok. Itu ngajarin nipu ya, ngajarin anak bohong. Jadi kalau memang anak itu jatuh, nomor 1 yang diomongkan adalah yang penting anaknya aman. Adik nggak apa-apa ya, nggak ada yang lecet. Itu nomor 1. Ketika anaknya merasa aman, ya toh, baru ngomongin tadi. Oh, adik tadi keserempet karpet ya. Adik lari-lari soalnya nggak lihat karpetnya posisinya seperti ini. Maaf ya, tadi bunda belum selesai lari. Jadi ada proses minta maaf, ya, permisi, tolong, terima kasih. 4, magic word-nya harus dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Anak mau minta tolong, bun, besok itu disuruh bawa ya, kira-kira ada nggak ya? Jadi ngomongnya yang enak gitu ke ayah bundanya. Oh, besok suruh bawa ya, nggak nyentuh orang tuanya juga. Orang tua juga kalau ngomong ke anaknya dengan bahasa yang santun, itu anak juga sama. Sehingga terjadi bonding, ikatan ayah, ibu dan anak dengan baik. Jadi jangan sampai kalimat yang instruksi cukup lah, ya kayak gitu. Jadi tolong dong diambilkan itu, bunda mau buat ini. Ketika bahasa ini biasa dilakukan dalam proses pengasuhan, maka anak akan merasa nyaman. Karena kalau anak tidak nyaman, dia akan lari keluar rumah, tergantung dia ketemu siapa. Dampaknya tergantung sendiri. Oke? Mendapatkan perlindungan tadi ketika anak jatuh, siapapun yang salah jangan dicari salahnya dulu, tapi pastikan dia aman dulu, sehingga dia merasa nyaman, baru apa selanjutnya. Oh, tadi salahnya dia. Termasuk ketika suka pulang telat kan? Enggak ya. Nah, berarti SD yang lain ini sukanya pulang telat, ibunya begitu, Jabira, ya ini kayak balik. Nah, insya Allah nggak ada ya di SD Tukangan ya. Iya.
Artinya kalau anak pulang telat nggak usah dimarahin, tapi dipeluk dulu. Alhamdulillah sudah pulang, ya toh. Ibu tadi gelisah, tapi ibu berdoa semoga Allah melindungi Mas. Sampaikan kalimat yang bijak. Kalau itu yang keluar dari mulut ayah dan bundanya, maka anaknya nggak usah diinterogasi, akan jawab, maaf bun, tadi disuruh bu guru buat ini, mau ngabarin bunda nggak sempet. Nah, itu ada dialog yang enak. Tapi kan jangan bilang yang penyakit tadi. Terus anaknya di belakangnya tasnya dilempar, sepatunya mak, gitu. Lari main lagi, dia nggak nyaman di rumah. Jadi anak nggak nyaman di rumah, kita introspeksi. Itu sekedar kunjungan dan partisipatif. Dan tadi terkait HP, membuat aturan partisipatif, anak diminta ikut berkontribusi. Ayo kita sekarang buat aturan pegang HP-nya jam berapa sampai jam berapa, karena sekarang nggak bisa kayak dulu. Sebelum pandemi kami bisa menyampaikan pola asuh anak 0 sampai 2 tahun tidak boleh terpapar HP ataupun TV. 2 sampai 6 hanya 1 jam atau 2 jam di akhir minggu. Baru 6 tahun ke atas boleh dengan komitmen. Tapi begitu pandemi datang, buyar semuanya. Aturannya bagus. Ya lanjut, waktu saya habis. Ya, ini pendidikan karakter adalah salah satu alternatif solusi. Karakter itu adalah bagaimana anak-anak tahu batasan baik, buruk, benar, salah tadi. Dan dia tahu dari siapa? Dari orang tua, orang sekitarnya, mungkin ada eyangnya, ada budenya atau siapanya. Bagaimana kompak sehingga anak ngerti, kalau saya melakukan ini berarti saya sudah melakukan pelanggaran, saya harus memperbaiki diri. Anak tahu. Misalnya yang muslim, sholatnya berapa kali sehari semalam? Sudah 5 kali belum sholatnya? Belum. Nah, yang jujur ada yang belum, itu tanggung jawab kita. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Sholat, sholat merokok. Nggak boleh Kak gitu. Tapi bagaimana kita ajak dia, sholat itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orang tua. Sholat itu untuk kepentingan anak-anak sendiri. Ya, kita harus pandai mengomunikasikannya dengan bahasa yang sederhana tapi dipahami. Ini nilai-nilai ini positif, integritas, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi yang esensial melalui pembiasaan. Bangun tidur jam berapa, berdoa, sholat, mandi, makan, itu terbiasa, maka dia jadi mengerjakan nggak ada beban, nggak nunggu ditendang. Saya menghadapi kasus anak sudah kuliah, dendam sama orang tuanya karena terbiasa sholat. Jadi ini pembelajaran bagi kita sekalian. Kalau sudah terbiasa menjadi budaya, nah budaya yang dikerjakan secara terus-menerus menjadi karakter anak, karakter yang paham batasan baik, buruk, benar, salah, boleh jadi, dan dia memilih yang baik, yang benar, yang boleh dan halal saja. Yang tidak boleh tidak dikerjakan. Oke, pentingnya hadapi tantangan kita, bangun integrasi pendidikan, kembangan lingkungan sosial, dan nilai-nilai positif membangun ketahanan diri. Tahan banting tadi sudah saya bicara di awal. Sudah habis ya waktu saya. Masih ada nggak Pak? Ya. Nah ini sudah saya sampaikan tadi 3 pilar pendidikan. Pendidikan formal berarti di sekolah, keluarga atau komunitas, kemudian masyarakat. Jadi ibu, kalau di lingkungan ibu tinggal tidak ada jam belajarnya, atau ada anak-anak yang maaf, yang tidak selayaknya itu, dikomunikasikan dengan RT, RW, kelurahan. Bila perlu kontak saya boleh, karena kami sudah mencoba untuk membangun iklim yang kondusif agar proses tumbuh kembang anak itu sehat. Karena kita sudah baik di rumah, baik di sekolah, tapi lingkungannya tidak baik. Ada yang suka maaf, judi, ada yang suka mabuk-mabukan. Itu tidak baik buat masyarakat. Jadi kalau ada situasi yang itu tidak seharusnya, silahkan berkomunikasi dengan RT, RW, kelurahan, komandan. Bila perlu kontak saya akan bantu. Karena kami punya sinergi dengan OPD-OPD yang ada di Kota Yogyakarta. Karena kita ini Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata yang berwawasan budaya.
budaya. Ya, para pihak tadi satu visi dan satu misi menuju generasi alpha yang dengan karakter yang kuat, berintegritas, bertanggung jawab, mampu menghadapi tantangan masa depan. Ya, masih ada terakhir kali ya. Ya, ini untuk pemahaman saja supaya waktunya selesai segera. Terakhir aja Mbak mungkin. Nah ini catatan bagian akhir ini. Hidup adalah pilihan. Ibu mau disiplin apa enggak mengajar anak tergantung ibu. Hasilnya nanti akan terkembali dari apa yang kita lakukan. Anak-anak terbiasa rajin sholat apa enggak, dampaknya akan kembali ke anak sendiri. Jadi kalau memang sudah menjadi kewajiban, lakukan saja. Apa yang terjadi hari ini adalah berkat dari apa yang dilakukan di masa lalu. Jadilah bahagia dengan pilihan berpikir, berkata, bertindak benar pada waktu yang tepat, bersiap hidup dengan perbedaan, karena dengan perbedaan memungkinkan kita bisa mendengar, memahami cara berpikir orang lain, dan kita bisa berhitung baik buruknya setiap pilihan yang kita ambil. Jadi kembali pada kita sekalian, ibu-ibu nanti sepulang dari sini ngobrol sama ayahnya, diskusikan. Anak-anak nanti ngobrol juga ya sama ayah bundanya ya, ayah bundanya ya, bagaimana mau menjadi anak yang lulus di SD juga dengan nilai yang baik, diterima di SMP ya, dicita-citakan. Tapi seandainya dicita-citakan tidak tercapai, punya alternatif SMP mana yang memang memberikan kemungkinan kita menjadi anak SMP mendapatkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang baik. Dan satu di antaranya adalah insya Allah SMP Muhammadiyah 10. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf segala hilangnya. Di materi ada nomor kontak saya biasa melayani konsultasi dan insya Allah tidak berbayar, karena yang membayar saya adalah Gusti Allah. Saya sudah MOU sama Gusti Allah, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya beribadah, insya Allah jadi nilai kebaikan bagi kita sekalian. Salam buat suami-suami, salam buat istri tercinta di rumah, salam buat ayah bundanya ya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Jangan khawatir kamu tidak bisa menggapai salah satu bintang yang ada di langit. Kenapa? Karena kalau tidak bisa menggapai yang satu, masih banyak pilihan bintang yang lain. Kalau toh terasa jatuh, insya Allah ada ayah bunda yang siap menerima dengan segala kekurangannya untuk kembali bersemangat menggapai cita-cita setinggi bintang di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak semua, perkenalkan kami dari SMP Muhammadiyah 10. Kami dari tim SMP Muhammadiyah 10, Ibu Bapak semua, izinkan waktu terakhir ini, sisa-sisa itu kami presentasi sebentar ya. Barangkali menjadi pilihan, tapi kami doakan adik-adik semua diterima di SMP yang dicita-citakan ya. Tapi kalau belum rezekinya, kami tawarkan salah satunya SMP Muhammadiyah 10, yaitu ada di Sagan. SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta adalah sekolah unggul berbasis agama kita kompleks Masjid Jami Sagan Kelurahan Gerban, Kecamatan Bangkusuma, Yogyakarta.
generasi Qurani yang bertalenta dan berkemajuan, tercermin dari setiap program dan kegiatan sekolah yang menunjukkan adab dan akhlakul karimah. Mengasah talenta dengan berbagai aktivitas kesiswaan dan modal pembelajaran yang inovatif dan adaptif sesuai perkembangan zaman. Adab diutamakan sebelum ilmu, tercermin dalam berbagai aktivitas pembiasaan di sekolah. Pembiasaan sapa pagi oleh kepala sekolah bersama guru dan tenaga pendidik di gerbang sekolah disertai senyum, salam, dan sapa, mendidik siswa untuk bersikap santun dan saling menghormati. Sholat duha adalah pembiasaan sholat sunnah yang secara rutin dilaksanakan setiap pagi untuk mengajarkan amalan terbaik di pagi hari kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan duha diiringi dengan kajian dan pembinaan akhlak oleh guru pengampu keislaman atau disingkat Isnurun, keislaman, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Kegiatan tahfiz pada jam ke-0 berlangsung selama 60 menit dipandu oleh guru-guru tahfiz khusus. Kegiatan ini diadakan secara rutin untuk membekali siswa agar kelak mampu menjadi imam dan panutan di masyarakat. Target program tahfiz Mudasa adalah siswa mampu menghafal minimal 3 juz Al-Quran. Mudasa akan membuka kelas tahfiz bagi siswa yang berminat menjadi muhafiz yang unggul dalam akhlak dan akademik. Zero Iqra adalah program yang dicanangkan untuk memastikan seluruh peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan lancar, sehingga mampu dengan mandiri menghafalkan ayat-ayat Allah dengan fasih. Kegiatan ekstrasiswa yang sangat bervariasi memberikan keleluasaan siswa untuk bisa memilih kegiatan berdasarkan minat dan bakatnya. Kegiatan ekstra Mudasa meliputi ekstra musik, ekstra seni tari, ekstra cooking class, ekstra speaking class, peneliti cilik, ekstra PNR, ekstra e-sport, ekstra voli, ekstra futsal, ekstra HW, dan ekstra tapak suci. Kegiatan ekstra Mudasa telah mendelegasikan banyak siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai event show dan perlombaan, menjadi pemenang dalam berbagai momen lomba yang diadakan baik tingkat kota hingga nasional. SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta juga menjadi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berbasis kurikulum merdeka dengan mengedepankan pembelajaran yang berkemajuan. Sekolah mengedepankan pembangunan karakter unggul dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah kasus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Skill mengkomunikasikan juga menjadi skill yang dioptimalkan sehingga siswa memiliki mental berani dan mampu menyampaikan ide-ide serta gagasan. Pembelajaran terdiferensiasi juga memberi kesempatan siswa untuk mendapatkan materi dan penugasan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Siswa diajak untuk melakukan berbagai proyek dengan berbagai pilihan tema untuk membangun karakter unggul. Di antaranya adalah proyek peduli lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai dan ekosistem di dalamnya, melakukan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat.
memilah sampah dan mengelola sampah hingga memiliki nilai ekonomi dan kegiatan filantropi dengan mentasyarufkan hasilnya untuk membantu siswa yatim piatu duafa. Muhdasa juga melaksanakan proyek yang berorientasi pada penguatan karakter cinta tanah air dan bangsa dengan menanamkan jiwa kepemimpinan unggul. Salah satu indikatornya adalah kedisiplinan, keberanian, keteladanan, dan bertanggung jawab. Proyek kewirausahaan juga menjadi salah satu proyek unggulan yang berorientasi pada penanaman jiwa entrepreneurship dalam diri siswa sebagai upaya pemantik agar siswa berani berkarya dan memiliki kemandirian. Dalam pelayanan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara umum, poin kepuasan 99,4% menyatakan puas dengan pelayanan. Muhdasa akan semakin meningkatkan layanan terbaik untuk menghasilkan output yang optimal. SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta memiliki program kelas unggulan aktivitas. Kelas ini adalah kelas yang kami persiapkan untuk mendidik para hafiz dengan target hafalan minimal 3 juz dan penguatan kompetensi akademik untuk mencapai mutu lulusan hafiz yang ekstra. Muhdasa juga akan itu tadi sekilas video dari sekolah kami ya Ibu Bapak semua, mungkin menjadi refleksi untuk Ibu Bapak semua untuk melanjutkan sekolah tingkat selanjutnya, tapi tetap doanya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari Ibu Bapak dan anak-anak semuanya. Nah, ini SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta alhamdulillah sudah dibuka untuk pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Tepatnya lokasinya kami ada di Sragen. Lokasinya ada di Sragen, yaitu di belakang Galeria Mall. Ada di belakang Gale, dekat dengan SMA Negeri 9. Jadi di belakang Gale, belakang Panti Rapeh, depannya Firisda, seberangnya Firisda. Gitu. Lanjut Bu. Nah, kita ada 3 jenjang ya Bu, kalau di SMP ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk tahun ini kelas 7-nya ada 3 kelas, kelas 8-nya ada 2 kelas, dan kelas 9-nya, kelas 8-nya ada 4 kelas, dan kelas 9-nya ada 2 kelas. Untuk pilihan kelasnya, jadi di SMP Muhammadiyah 10 itu ada 3 pilihan kelas. Yang pertama adalah kelas unggulan tahfidz. Kalau anak-anak ingin menambah hafalannya, itu nanti masuk di kelas unggulan tahfidz. Untuk pembelajarannya tidak usah khawatir karena tetap mengikuti dengan kurikulum nasional, hanya tambahannya nanti tambahan kelas tahfidz. Kemudian kelas yang kedua itu ada kelas kewirausahaan atau
digital business class. Anak-anak sekarang kan sudah akrab dengan dunia jual beli gitu nggih, apalagi dengan HP juga. Nah, di sini anak-anak juga diajarkan tentang jual beli, tetapi tidak harus langsung suruh menjual atau menjual beli. Tapi anak-anak yang pertama ditanamkan sikap sebagai seorang pengusaha. Jadi wirausaha itu tidak identik hanya dengan jual beli, tetapi banyak macamnya berwirausaha. Anak-anak ditanamkan adalah sifat kewirausahaan, dan di dalamnya juga dikemas berbagai kegiatan yang mendukung tentang kewirausahaan. Contohnya yang kemarin kita bekerja sama dengan SMA SMK. Jadi anak-anak SMP pun langsung diajak praktek ke SMK. Beberapa SMK, tentunya SMK yang Muhammadiyah, yang satu persyarikatan dengan kita sebagai ajang kerjasama untuk kelas kewirausahaan ini. Nah, di sini juga kita tetap mengikuti dengan kurikulum nasional. Jadi tetap pembelajaran nasionalnya juga ada, ditambah kegiatan tambahannya itu ada kegiatan tentang kewirausahaan. Diajari menyiar televisi, periklanan, mendesain, kemudian pengolahan produk juga, memasak dan lain sebagainya. Anak-anak di kelas kewirausahaan ini diajarkan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kelas reguler. Jadi kelas yang sama dengan kurikulum nasional, tetapi tidak tahfidnya ada, kewirausahaannya ada, tetapi tidak sebanyak di kelas unggulan. Tetap ada tahfidnya setiap Senin, kelas reguler tetap ada tahfidnya. Kemudian di jam-jam di hari-hari tertentu tetap kita masukkan program kewirausahaan, tetapi tidak sebanyak di tahfidz maupun di kewirausahaan. Di kewirausahaan pun tetap ada tahfidnya juga, tetapi tidak sebanyak di kelas tahfidz. Jamnya seperti itu. Kemudian fasilitasnya, alhamdulillah kita memiliki ruang kelas yang semuanya ber-AC, ber-CCTV juga, karena untuk sebagai keamanan ya, yang pertama CCTV, dan juga ibu bapak guru seumpamanya baru meninggalkan kelas itu apa yang terjadi tetap kita bisa putarkan lagi gitu ya. Kemudian kantin, wifi juga ada wifi-nya, ruang UKS, perpustakaan, lapangan olahraga unit 2. Jadi alhamdulillah di tahun kemarin kita juga telah di beberapa tahun sebelumnya telah mempunyai tanah di unit 2. Unit 2 itu Samirono, belakang toko kain-kain yang di Gardena itu. Nah, belakangnya toko kain-kain itu namanya Samirono. Nah, di situ ada unit 2-nya kita yang sekarang alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk pembelajaran 2 kelas, yaitu lab komputer dan juga lab IPA serta untuk olahraga. Nah, tetapi yang kita gunakan untuk pembelajarannya masih di unit 1 di belakang galeria. Kemudian ada studio musik, ada masjid dan aula, CCTV, lab IPA, lab komputer, dan semua ruangan full AC. Lanjut. Nah, untuk kegiatannya hampir sama dengan sekolah-sekolah SMP yang lainnya, tetapi tetap SMP Muhammadiyah 10 itu punya ciri khas ya. Ciri khas kalau di SMP negeri itu anak-anak nanti berkenalan dengan OSIS gitu ya. Ada anak OSIS, organisasi OSIS. Tapi kalau di SMP Muhammadiyah 10 atau di SMP Muhammadiyah nanti anak-anak IPM ya. Terus kemudian pengenalannya nanti pas awal itu ada MOS, di Muhammadiyah 10 nanti ada MPLS dan Formasi, Forum Ta'aruf Siswa gitu ya. Kemudian beberapa kegiatan ada kayak penyembelihan hewan kurban, PHPI-nya jelas ada, yang berkaitan dengan keislaman itu jelas, karena setiap harinya anak-anak itu diawali dan diakhiri dengan kegiatan keislaman, mulai sholat duha, tadarus, sholat duhur, nanti ada sholat asar, kemudian tahfidz, hafalan dan lain sebagainya. Ada PTAI, nah itu jamnya keagamaannya itu lebih banyak. Tetapi tidak usah takut apabila adik-adik masih ikro gitu terus nggak berani masuk madrasah karena masih ikro, tidak apa-apa, ada pendampingan khususnya untuk PTAI-nya gitu. Kemudian ada tema
ada pesantren, ada kelas meeting, ada study tour yang kemarin baru berangkat ke Bali. Tetapi tetap kalau study tour ini kita kembalikan lagi ke siswa dan orang tuanya. Apakah tahun angkatannya besok mau study tour atau tidak gitu. Biasanya kami menyelenggarakan study tour itu di kelas 8. Tapi kelas 7 kita tawarkan dulu. Kalau iya mau ada study tour ya kita sama-sama nabung dulu, dicicil seperti itu. Tetapi kalau tidak mau study tour ya sudah, kita sudah tidak mengajarkan, karena sekolah sifatnya hanya memfasilitasi. Kemudian ada bakti sosial, wisuda ekstra, kemudian ada pemilu, IPM tadi ya kalau ada pemilihan ketua IPM dan lain sebagainya, tahfidz Quran, akhir sana dari yang program terbaru lupa tidak saya sebutkan yaitu tentang sedekah sampah. Jadi setiap hari Jumat warga muda, guru, siswa dan siapapun itu membawa sampah ke sekolah. Sampah yang masih bisa kita jual ya istilahnya ya, ada botol, kardus gitu kita bawa, kemudian hasilnya nanti dikumpulkan oleh tim sedekah sampah. Hasil dari penjualannya itu dikembalikan lagi kepada siswa yang kurang mampu. Nah, kita menerima setiap Jumat itu anak-anak disuruh membawa sampah, jadi sedekah sampah gitu. Ya, itu salah satu yang membedakan beberapa program yang ada di Mudasa dengan sekolah lainnya. Nah, untuk ekstra kita memiliki banyak ekstra ya, yang wajib itu adalah tapak suci dan HW atau kalau di negeri itu pramuka, panduan gitu nih. Kemudian ada bahasa Inggris, ada dai, peneliti, ada e-sport, ada seni musik, ada seni tari, desain grafis, PMR, cooking class, qiraah, tahfidz, voli, futsal, hadroh, dan tompi. Nah, kurang lebih ada 14 ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah 10. Kegiatan ekstrakurikuler kita laksanakan di bulan ketiga setelah anak-anak semuanya Al-Quran. Jadi kita ada percepatan untuk yang Iqra. Setelah itu selesai, kita laksanakan ekstra sesuai dengan kebutuhan. Kalau wajibnya itu nanti setiap pekan itu 1 kali. Tetapi kalau kita mau mengejar target ada suatu lomba, biasanya nanti menambah hari. Nah, untuk prestasi ya alhamdulillah beberapa siswa kami memiliki prestasi yang banyak itu di tapak suci gitu ya. Kemudian ini ada lomba musikalisasi, fotografi, poster dan lain sebagainya. Itu siswa-siswa kami juga kami kejar untuk berprestasi tetapi di luar yang akademik, karena biasanya akademik itu sudah dipegang oleh SMP negeri ya. SMP 5, SMP 8 itu mesti prestasi akademiknya sudah ada di SMP negeri. Nah, kita cari celah. Jadi kan sesuai dengan jargonnya SMP Muhammadiyah 10 yaitu School of Talent. Jadi diharapkan setiap anak itu mempunyai talent atau kemampuan atau talenta yang bisa kita gali. Kita pengen semua anak itu berprestasi. Nah, untuk alhamdulillah untuk gurunya pun juga berprestasi. Lanjut saja Bu. Nah, monggo. Jadi cukup presentasi dari kami, tetapi kami selalu membuka apabila ibu bapak mau menanyakan di brosur maupun di formulir sudah ada nomor WA, yaitu ada saya Bu Winda gitu ya, yang bisa dihubungi atau bisa ditanyakan terkait apa yang mau ditanyakan. Ya, kita saling berdoa semoga sesuai dengan doa ibu bapak dan anak-anak semua gitu ya. Tapi apabila belum rezeki, kami boleh dikontak. Mungkin seperti itu ibu bapak dan adik-adik semua. Ada 5 doorpress. Monggo, doorpress ini saya berikan bagi untuk yang bertanya jika ada. Tapi jika tidak ada yang bertanya, mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ada yang mau bertanya, ibu bapak atau adik-adik? Oke, kalau tidak ada, mau ikut? Boleh? Iya? Oke, alhamdulillah selama KMS-nya aktif, itu nanti ibu bapak tinggal membayar SPP. Itu saja. SPP tiap bulan. Kalau tidak salah itu 150 sekarang. Tapi untuk uang gedung, uang seragam, daftar ulang itu sudah free, asalkan KMS-nya aktif. Dan kita juga ada
siswa inklusi, jika ada yang berkebutuhan khusus, kalau ada orang-orang dari dinas itu ya Pak ya, itu asesmen itu kita juga menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Nanti kalau itu lolos dari dinas itu juga ada beberapa biaya yang dibiayai oleh dinas gitu. Oke Bu. Rekan-rekan gitu. Duduk aja. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu, Bapak, adik-adik boleh bertanya? Oke, ada nggak? Kalau tidak ada biar cepat ya. Kaji SMP Muhammadiyah 10 itu singkatannya apa? Angkat tangan dulu kalau yang tahu. Ini dulu, Masnya dulu ya. Namanya siapa Mas? Nama panggilannya? Kata. Apa tadi singkatannya? Mudah. Sini Mas, maju Mas, biar milih. Mau dapat ini kalender atau kotak pensil? Boleh ambil salah satu. Boleh diambil. Kemudian satu kata buat berdasar. Berdasar nilai Oke, sebutkan 3 ekstra yang ada di SMP Muhammadiyah 10. Angkat tangan dulu. 3 ekstra kurikuler. Yang lainnya selain atau 2 juga boleh. Ya. Kakak Suci ya, sama Bawi. Oke, terima kasih. Mbak sini, maju nggak ambil aja lagi. Kemudian letaknya SMP Mudesa ada di mana? Oke, juga dapat saker. Mbaknya satu. Ya, terakhir ada berapa kelas di Mudasa? Ada berapa kelas? Berapa aja? Berarti jumlah? Ada berapa kelas? Ada berapa pilihan kelas? Nggih, Ibu benar? Ya, maaf ya, ibunya dulu 3 ya Bu. Benar. Ada 3 kelas pilihan nggih. Ada reguler, takfid dan kewirausahaan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat ilmunya dari Bu Uri tadi. Sukses untuk kita semua, teman-teman adik-adik tentunya mendapatkan hasil TKA yang memuaskan dan diterima di sekolah sesuai dengan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari SMP Muhammadiyah 10. Nyon pangapunten ini tadi Pak Anto karena ada tugas ujian kompetensi guru saya gantikan nggih. Sudah cukup gitu. Sampai di penghujung acara saya ucapkan banyak terima kasih kepada SMP Muhammadiyah 10 yang sudah menyampaikan materi tadi dan Bapak Ibu wali murid yang sudah melonggarkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang menjelang sore hari ini. Karena sudah selesai, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sugeng bener. Oh,
Woi, main juga tas. Boleh masuk bulan anak-anak. Oke.